Bek kiri timnas Cina U16, Lee Suda menilai bahwa skuad Indonesia dan Jepang punya kemiripan. Kedua lawan timnas Cina di Piala Asia U16 2020 dianggap punya organisasi serangan yang bagus. Dalam menghadapi tim Jepang dan Indonesia yang lebih disiplin dalam organisasi ofensif, mereka akan lebih ketat dalam bertahan. Adapun lawan lain, Arab Saudi, dinilai memiliki pemain sayap yang bagus dan berpotensi membahayakan. Sehingga dalam menghadapi winger Arab Saudi yang lebih cepat dan tangguh, perlu latihan untuk penguatan kewaspadaan dalam bertahan. Sementara itu, Van Chow juga mengatakan bahwa Jepang punya skuad yang bagus. Jadi, kami harus pintar mencari peluang melakukan serangan balik dan menyerang di garis pertahanan lawan. Sedangkan Xiang Ronjun mengatakan bahwa timnas Cina U16 sudah jauh lebih siap menghadapi lawan-lawan. Tetapi kami harus bekerja keras ketika beradaptasi dengan keadaan di sana. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan apabila tanggal 8 September nanti kepastian Piala Asia U19 benar ditunda, PSSI pun telah menyiapkan 3 negara di Eropa sebagai alternatif lanjutan TC Garuda Muda. Kami tadinya berencana dari Kroasia langsung ke Uzbekistan kalau tidak ditunda. Tapi kami punya planning juga dari Kroasia mereka lanjut TC lagi kalau tidak di Turki, Spanyol, atau Portugal. Kami sedang menunggu rekomendasi atau administrasi dari Turki, Spanyol, ataupun Portugal. Sinteyong dan pasukannya dijadwalkan bakal bertolak ke Kroasia pada Sabtu 29 Agustus 2020 malam. Sebelum berangkat ke Kroasia, pagi dan sore harinya mereka kembali menjalani latihan seperti biasa. Gelandang HNK Gorica, Choi Suk, menyambut baik rencana timnas Indonesia U19 menggelar pemusatan latihan di Kroasia. Negara runner-up Piala Dunia 2018 ini dianggapnya tepat untuk menempa para pemain muda. Itu akan sangat bagus. Kroasia adalah negara yang sangat bagus. Mereka pasti akan sangat menikmatinya. Choi Suk percaya bahwa timnas Indonesia U19 tidak akan menemui banyak kendala selama berlatih di Kroasia. Mengenai cuaca pun, diyakininya juga tidak ada masalah karena di sana masih berlangsung musim panas. Choi Suk juga berencana untuk mengunjungi pemusatan latihan timnas Indonesia U19 jika ada waktu luang. Saat ini, Liga Utama Kroasia telah bergulir kembali dan ia tengah dilanda cedera. Tentu saja akan menyenangkan jika saya bisa melihat mereka berlatih. International Friendly Turnamen U19 2020 yang diikuti timnas U19 di Kroasia awalnya hanya diikuti 4 tim, yakni tuan rumah Kroasia, Arab Saudi, Bulgaria. Namun kini Qatar mengikut sertakan diri dalam turnamen tersebut, jadi total ada 5 negara. Karena dibantu dana negara, Sinteyong tak segan-segan mencoret pemain yang tidak sungguh-sungguh. Sin ingin semua pemain yang telah terpilih untuk menjalani latihan secara sungguh-sungguh. Ia tak menutup kemungkinan bakal mencari pemain baru jika ada pemain yang berlatih setengah hati. Bisa saja beberapa pemain dipulangkan kalau pemain tersebut tidak bisa mengikuti latihan dengan baik. Jadi, pemain bisa ke Eropa karena ada biaya pajak dari masyarakat Indonesia, kata Sinteyong. Jadi, dia harus merasa bertanggung jawab dan jika sikap terhadap latihan tidak baik, pasti akan kami pulangkan, ujarnya. Mantap Kosin, mewakili suara masyarakat. Pelatih timnas Indonesia U19, Sinteyong, berharap timnya bisa melanjutkan pemusatan latihan atau TC di Portugal setelah dari Kroasia. Karena batal turnamen di Uzbekistan, jadi setelah ke Kroasia saya memilih Portugal. Karena visa terbatas untuk tetap di Kroasia dan pemain bisa melakukan uji coba pertandingan dengan tim-tim di Portugal. Selama TC di Eropa, Sinteyong mengatakan bakal melakukan evaluasi terhadap pemain. Ia juga menuturkan bisa memulangkan pemain selama program latihan di benua biru. Dari 30 nama di skuad timnas U19 saat ini,
Siapa saja pemain yang diyakini akan diplot sebagai mesin permainan Timnas Indonesia U19? Witan Sulaiman. Witan Sulaiman kembali dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia U19. Untungnya, gelandang berusia 18 tahun itu telah merampungkan Serbian Superliga atau kasta teratas Liga Serbia bersama Ratnik Surdulika. Witan telah menjadi pemain kesayangan Sinteyong sejak menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U19 pada Januari 2020. Namanya tidak pernah hilang dalam daftar skuad pada 3 kali pemusatan latihan. Sebagai gelandang serang, kualitas Witan terbilang lengkap. Dia bisa berperan sebagai playmaker hingga penyerang sayap. Skill individu adalah andalannya saat ini. Witan juga punya visi dan misi bermain yang mumpuni. Pemain asal Palu, Sulawesi Tengah ini tahu kapan harus menggiring dan mengoper bola. Jack Brown. Jack Brown bukan nama baru di Timnas Indonesia U19. Dia terbilang senior lantaran telah dipanggil sejak 2017. Namun, Jack bersama kakaknya selalu mentok di proses seleksi. Pada 2017, keduanya tidak mampu memikat Indra Safri yang kala itu masih menjadi pelatih Timnas Indonesia U19. Nama Jack kembali tercantum dalam skuad Timnas Indonesia U19 pada Januari 2020. Ketika itu, Sinteyong mengumpulkan para pemain muda untuk dibawa ke pemusatan latihan di Chiang Mai. Sayang, Jack tereliminasi dari skuad Timnas Indonesia U19 gara-gara kendala cuaca. Dia mengaku sampai muntah-muntah. Jack adalah pemain Lincoln City U18. Dia lahir di Jakarta dengan seorang ibu yang berasal dari Indonesia dan ayah warga negara Inggris. Masa kecil Jack cukup gemilang. Dia tercatat pernah berpartisipasi di Manchester United Soccer School di Dubai pada 2006 dan langsung menjadi pemain terbaik. Dengan usia yang baru menginjak 18 tahun dan berpengalaman berkarir di Inggris, masa depan Jack akan cerah bersama Timnas Indonesia U19. David Maulana. Mau siapapun pelatihnya, David Maulana selalu dipercaya masuk skuad. Di era Timnas Indonesia U19 masih dilatih Fahri Husaini, ia menjabat sebagai kapten tim. Kini, ketika Sinteyong mengambil alih tongkat kepelatihan, David masih konsisten di skuad Timnas Indonesia U19. David adalah tipe gelandang dengan kecenderungan bertahan. Dia berposisi sebagai pemain nomor 6 dan karakteristiknya tidak terlalu keras. Namun, ia mengandalkan passing dan kemampuan membaca olah bola. Sebelum dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia U19, David lebih dulu memperkuat Garuda Select di Inggris. Sebab, dengan kemampuan dan pengalamannya, ia layak dipasang sebagai starter.